kita akan menuju ke sebuah air terjun yang terletak di Tayap di Desa Lembah Hijau, dan katanya di situ bagus, bertingkat-tingkat dengan teman-teman. Oke, ikut abang. Kita pakai mobilnya Bang Yanda. That's right. Kalau misal musim hujan ini, jalan batu ini kami cari. Sini nak utara Bang. Ini. Ya, di hari kedua ini kami kembali melanjutkan napak tilas perjalanan, atau lebih hotnya kita sebut saja hangout bareng ke alam Nangat Tayap, yang kali ini tujuannya terletak di area Desa Lembah Hijau. Dimulai dari kontur jalan yang sangat energik seperti biasanya, bukan Kalimantan namanya kalau tidak jalan-jalan sambil membentuk otot pinggang. Oh iya teman-teman, jalan yang kita lewati ini bukan milik pemerintah Indonesia loh, tapi milik sebuah perusahaan swasta bernama Alas Kusuma Group. Nah, jalan menuju ke Lembah Hijau cukup epik. Kita akan melewati jenis jalan mulai dari tanah bebatuan, kemudian kita akan menemukan jalan dengan komposisi tanah latrit berwarna merah, basah, becek, yang sepertinya bisa loh kita jadikan untuk latihan ski level medium tentunya. Setelah memasuki area Lembah Hijau sekitar 20 menitan, kita sampai lagi di area jalan yang cukup untuk satu mobil saja. Jalan kecil ini adalah jalan milik sebuah perusahaan kebun sawit. Oke teman-teman, kita sekarang sedang berada di dalam kebun sawit. Ini jalan pintas atau alternatif untuk kita nyampe ke air terjun di Lembah Hijau. Tapi kita mengalami sebuah stagnasi karena di sini mobilnya sedang mengalami overheat, kehabisan air radiator ternyata, dan nih sedang didinginkan karena tadi udah diisi pakai air mineral. Nah, tapi ya mudah-mudahan kita dapat melakukan perjalanan karena kurang lebih sekitaran paling 5 kilo untuk kita nyampe ke Lembah Hijau. Mudah-mudahan mobilnya cepat selesai, cepat sejuk, dan kita bisa lanjutin perjalanan. That's right. Yeah. Oh man, I'm good man. Big fucking bird tau. Sawit. Tahukah kalian bahwa saat ini sawit di Provinsi Kalimantan Barat juga termasuk dalam top 5 penghasil sawit terbaik di Indonesia, dengan luas area perkebunan hingga 1,8 juta hektar dan rata-rata produksi 3 juta ton per tahun. Tentu menjadi lahan basah yang menguntungkan. Namun kembali lagi, hidup tak hanya tentang uang. Di balik manisnya kampanye kesejahteraan sawit, ada juga kehilangan besar dalam proses pembangunan dan pengembangannya. Tak pantas rasanya jika kami mendiskreditkan tentang munculnya area perkebunan sawit ini dalam video ini tentunya. Toh, saat ini kami juga sedang terjebak di sekitaran area perkebunan sawit ini. Apalagi kami memanfaatkan jalan kebun ini loh. Nantinya jika kami sudah keluar dari area ini, baru kita hajar lagi kampanye sawit ini. Perjalanan kembali berlanjut. Suasana jalanan yang tetap konsisten merah, kecil, dan tentu sawit di kiri kanan jalan. Nah, Bang Padlan sebagai supir akhirnya menghentikan mobil. Sepertinya kami sudah hampir sampai nih. Saya keluar dan melihat sesuatu yang berbeda, segar, memanjakan mata. Dan ternyata betul, barisan bukit dan pepohonan hijau menjauh di sana. Akhirnya kita tiba di ujung jalan. Mobil hanya mampu di sini. Oke, teman. Kita udah sampai ke spot untuk nyampe ke itu air terjun Lembah Hijau, dan kalian bisa lihat
bagaimana keadaan alam di sekitaran sini. Alamnya indah, alamnya permai, dan tentu saja alamnya akan membuat orang-orang berpikir bahwa this is not Tayap. Ini ada di sebuah tempat yang sangat hebat, sangat kuat, dahsyat, dan mantap. Yuk, saksikan terus petualangan kita di Lembah Hijau. Bermain-main. Terima kasih juga untuk Firman udah sponsor ya. Sepeninggalnya mobil di area ujung Batang, perjalanan kami lanjutkan dengan menggunakan sepeda motor. Katanya sih sekitar 4 km saja untuk mencapai lokasi air terjun. Dan air terjunnya terletak di ujung batang jalan ini. Landscape yang tersaji dari perjalanan via motor ini tentu sangat begitu epic. Saya merasa sepertinya saya bukan di Kalimantan saja ini. Dengan pemandangan alam yang indah seperti ini, memanjakan mata, dan tentu syarabana banget. Di perjalanan kami bertemu beberapa masyarakat yang sepertinya juga baru kembali dari area air terjun ini. Karena jalan ini hanya jalan setapak, jadi tidak memungkinkan untuk motor beriringan berdua. Maka harus ada satu yang menepi atau mengalah. Oh iya, hati-hati teman-teman. Di kiri kanan itu jurang loh. Takutnya jika kalian nanti terlalu memaksakan bisa berujung pada jatuh ke jurang. Bukannya ke air terjun, malah kita yang terjun. Ya, setelah sekitaran 5 menit, motor akhirnya kami melihat sebuah papan bertuliskan "Selamat datang di air terjun Riam Nibung Meletup, Dusun Sebuah." Wow, hati ini berdebar sekali teman-teman. Tujuan sudah di depan mata dan sebentar lagi bisa mandi-mandi super di sini. Yeay! Akhirnya di depan sudah terlihat rombongan pasukan kami menunggu karena mereka sudah sampai duluan. Kalau tidak ada ujung batang tempat parkir mobil, nah di sini kita sebut ujung teluk, tempat untuk meletakkan motor. Parkir di sini, kemudian kita lengkapi kebutuhan Anda dengan berjalan kaki. Oke teman-teman sekalian, kita sekarang sudah mulai melanjutkan perjalanan untuk menuju ke air terjun Lembah Hijau. Setelah melalui berbagai macam prosedur tadi, mulai dari naik mobil, kemudian berhenti di mobil, dan kemudian tadi kita pakai Tadi kita pakai motor, sekarang kita masuk ke spot jalan kaki. Dan untuk sampai ke itu tidak terlalu jauh gitu teman-teman. Hanya tinggal ya paling sekitar 500 meteran. Kita bisa lihat nih. Nah itu. Kita tinggal melakukan perjalanan sedikit saja dan kita bakalan bisa ke air terjun tuh, ada di situ tuh. Dekat kan. Nah. Jadi lumayan pemandangannya juga asik di sini. Ini bukan seperti di daerah kabupaten yang dataran rendah seperti Ketapang, tapi ini bagian dalamnya dan wangi. Memang benar-benar wangi. Memang benar-benar cool, man. Ya. Yuk kita lanjutkan perjalanan. That's right. Tadinya kami kira ujung teluk adalah tentang tempat terakhir untuk mencapai air terjun Nibung Meletup ini. Minimal setelah parkir motor, jalan sedikit langsung sampailah ke lokasi. Ternyata jalan kakinya cukup jauh. Dan supernya lagi, ini menanjak dan juga menurun. Untuk kalian yang fisiknya lemah, pengen kesini, latihan dulu pernapasan teman. Selain itu kita juga harus menyeberangi sungai batuan yang agak licin. Capek sih, tapi yakinlah, proses pasti tidak akan mengkhianati hasil. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari sekitar 100 meter tadi masuk ke dalam dengan jalan yang meliuk-liuk, akhirnya kita sampai di surganya Lembah Hijau. Dan inilah dia tempatnya teman-teman.
Air terjun Lembah Hijau ini memang sangat eksotis karena mampu membuat udara yang panas menjadi sejuk, dan stamina kita yang tadi kita naiknya dari sebelah sana ya, dari sebelah sana kita naik. Kemudian setelah sampai di sini memang benar-benar surganya Lembah Hijau, khususnya surganya Nangatayap. Lihat teman-teman sekalian yang sedang menikmati keindahan alamnya, dan juga di bagian bawah tempat ini ramai. Tempat ini selalu ramai teman-teman. Ada sebuah tips yang bisa membuat kalian melepaskan jiwa raga kalian menjadi hebat. Lihat ini. Wow! Asik sekali! Hasil akan selalu berorientasi pada proses. Seperti yang terjadi hari ini. Ketika kita melangkahkan kaki untuk mengejar sesuatu yang istimewa, akan selalu ada risiko dan tantangan yang menyertai. Tergantung tujuan dari diri kita. Hanya dua pilihan, menghindar atau hadapi. Kita bisa belajar dari air terjun. Sungguh pun ia datang dari mata air, berkelok menghempas tanah dan batuan, kemudian melompat dan menghantam bebatuan di bawahnya. Namun, ia tetap dikagumi dan dicintai. Iya, iya. Jadi perjalanan tadi udah hampir ada kali ya, 500 meteran dari atas sana gitu, ke sini ke titik parkir itu udah